Saya mau jelaskan macam-macam anjing. Yang pertama adalah anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Anjing tersebut ada tiga. Yang pertama adalah kalbus sayd, anjing berburu, anjing pemburu yang dibawa untuk berburu. Yang kemudian yang kedua adalah kalbu zar'in, anjing untuk menjaga tanaman, menjaga sawah misalnya, menjaga tanaman, kebun, atau tanaman. Ada orang yang mencuri, merampok misalnya. Yang ketiga disebut kalbu masyiyah, anjing penjaga hewan. Ya. Misalnya dia seorang beternak hewan, kemudian dia pun memelihara anjing untuk menjaga hewan tersebut, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Demikian juga yang dikiaskan di atas anjing ini. Kiaskan kepada ketiga anjing ini. Anjing di atas. Contohnya misalnya, perlu mengatakan misalnya anjing yang digunakan untuk misalnya dipelihara oleh polisi untuk menangkap penjahat misalnya. Ada keperluan. Anjing-anjing seperti ini diberi izin. Seperti juga anjing misalnya untuk mencium narkoba misalnya. Ini diperbolehkan ya. Anjing-anjing ini dilatih untuk ada urusan kepentingan, maka ini diperbolehkan dikiaskan kepada tiga anjing tersebut. Kemudian anjing yang lain, anjing yang tidak memiliki ketiga manfaat tersebut dan yang semisalnya. Maka ini tidak boleh dipelihara. Kenapa? Karena akan mengurangi pahala setiap hari. Akan mengurangi pahala sebesar qirat setiap hari. Pahala sebesar qirat setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, man iktana atau man akhadha kalban illa kalba saydin aw zar'in aw mashiyah intaqasa minhu ajruhu kulla yawmin qirat. Kata Nabi SAW, sungguhnya siapa yang memelihara anjing yang bukan anjing tiga ini, ya, bukan anjing ini, anjing pemburu, anjing penjaga kebun, anjing penjaga hewan, maka berkurang pahalanya setiap hari satu qirat. Ya. Belum lagi terkait dengan najisnya dan yang lainnya. Ini, maka tidak boleh seorang muslim kemudian mengikuti tradisi orang-orang kafir yang kemudian memelihara anjing yang tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan, atau apa namanya memeliharanya sampai memerlukan biaya yang sangat besar. Bahkan seekor anjing saya dengar biaya yang sangat besar yang tidak diperlukan, tidak boleh. Yang ketiga, ya, ini maka dibiarin aja anjing tersebut, anjing liar. Yang ketiga, al-kalbul akur, anjing ganas, ya, yang mengganggu, yang menggigit, mengganggu, buas, ya, buas, ya, mengganggu orang lain, orang-orang. Anjing seperti ini boleh dibunuh, ya. Ya, boleh dibunuh. Karena tentu memuliakan manusia lebih utama daripada memuliakan anjing yang mengganggu. Dalam Islam tidak boleh ada anjing kemudian anjing liar biarin aja, enggak ada masalah. Tapi kalau ada anjing mengganggu, menggigit orang, orang lewat digigit, ditakut-takutin, maka anjing ini harusnya dibunuh, ya. Makanya kalau tidak ada keperluan tidak boleh seorang kemudian memelihara anjing seperti dilakukan oleh sebagian orang-orang, kemudian taruh di rumah padahal tidak ada keperluan. Apa yang mau dijaga? Kecuali di situ mungkin banyak pencuri, ya bolehlah. Kalau tidak ada apa-apa, tidak pencuri, tidak perlu ditakuti,
kemudian pelihara anjing akhirnya mengganggu orang, menakut-nakuti orang, dosa hukumnya ya. Apalagi saya menggigit orang maka boleh dibunuh. Disebut kalbul aqur. Rasulullah mengatakan ada hewan-hewan yang boleh dibunuh ya. Seperti kalajengking, akrab ya. Kemudian di antaranya anjing yang buas termasuk binatang-binatang buas ya. Seperti tikus, fara yang mengganggu, semua mengganggu kemaslahatan manusia. Maka ini boleh dibunuh. Di antaranya anjing. Nah, dalam hadis ini para ulama mengatakan anjing yang dibantu oleh lelaki yang sedang kehausan tersebut bisa jadi adalah anjing model ini ya. Bisa juga anjing ini, tidak ada masalah. Dia tidak pelihara tapi kasihan. Yang seandainya dia pelihara anjing ini tidak ada faedahnya maka mengurangi pahalanya. Tapi dia kesat anjing tersebut dia dapat pahala. Ini anjing aja kalau dia pelihara dia bisa mengurangi dapat dosa. Maka ini anjing liar tapi tidak mengganggu. Dia kasihan, dia kasih minum, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia ya. Artinya mudahnya seorang beramal soleh. Bahkan kepada hewan manapun kalau dia berbuat baik dia kasihan kepada hewan, pada kucing, pada kambing, pada anjing, pada hewan manapun ya. Maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan indahnya Islam. Baik, kalau kita perhatikan ya, lihat orang ini ya. Ketika dia ingin memberi minum kepada anjing, timbul rasa kasihannya luar biasa kepada anjing, rasa rahmatnya. Sehingga dia kasihan sama anjing tersebut. Dan kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Man yarham yurham, siapa yang merahmati, menyayangi dia akan disayangi. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak punya kasih sayang, maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan kalau kita menolong anjing saja dengan beri makan, beri minum, dapat pahala seperti bagaimana dengan manusia? Kita lihat orang kita punya duit, kita kasihan, kita kasih subhanallah. Apalagi orang muslim ya. Kafir pun kita boleh kasih. Apalagi orang muslim, kita lihat di depan mata kita kasihan, menderita tetangga kita, orang. Kebetulan Allah mentakdirkan dia di depan mata kita, dia dalam kondisi susah. Dan kita punya uang, kenapa tidak kasih? Kadang-kadang kita menghadapi kondisi subhanallah. Kita mungkin lagi di toko, ada orang beli, dia pengen beli sesuatu, uangnya kurang. Kita kasih aja. Ya. Nggak apa-apa. Dia lagi nggak punya, dia lagi bingung, nggak jadi beli misalnya. Kita lagi kebetulan di situ Allah buat kita lihat, hendaknya kita bantu. Namun kadang-kadang kita malu lah, kadang-kadang kita lalaikan lah. Artinya kita kasih, kalau hewan aja kita berbuat baik dapat pahala, bagaimana kalau kita berbuat baik kepada manusia.